Shalom kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat Prodi Teologi STTBI, juga Bapak Ibu yang mendengarkan sesi renungan dari Prodi Teologi STTBI. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh menyampaikan renungan singkat pada kesempatan kali ini. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Aldi Abdillah. Saya dari Tangerang dan merupakan alumnus Prodi Teologi STTBI angkatan 2016. Hari ini saya akan melanjutkan renungan yang dibawakan oleh sahabat-sahabat saya, rekan-rekan saya sebelumnya, yang diambil dari buku Richard Foster berjudul Disiplin Rohani. Saya akan membawakan satu renungan yang berjudul Pelayanan di Pasar. Seperti yang dijelaskan oleh rekan-rekan saya, teman-teman dan sahabat-sahabat saya sebelumnya mengenai pelayanan, mengenai makna dari pelayanan yang sesungguhnya, pelayanan yang berarti, pelayanan yang real. Kali ini saya akan melanjutkan topik atau pembahasan kembali mengenai pelayanan. Seringkali kita merasa bahwa kita mempunyai satu tujuan yang besar dalam pelayanan. Kita merindukan satu hal yang mungkin diistilahkan dengan istilah-istilah yang luar biasa. Seperti kita merindukan satu kegerakan rohani, kita merindukan satu penuaian jiwa besar-besaran, kita merindukan satu pelayanan bagi generasi, kita merindukan satu revival. Wah, kita merindukan satu hal yang besar dalam pelayanan kita. Tetapi izinkan saya membawa kita untuk melihat dari sudut pandang lain, dari sisi lain, tentang kegemaran kita mempunyai satu tujuan yang besar dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Rekan-rekan, sahabat-sahabat, Bapak Ibu sekalian, kegemaran kita akan perkara-perkara besar ternyata bisa membutakan kita untuk melihat perkara-perkara yang kecil. Kita menjadi seseorang yang fobia, dalam tanda kutip fobia. Kita menjadi begitu takut tentang hal-hal yang lahiriah atau hal-hal yang duniawi. Saya mau mengambil cerita dari buku Richard Foster ini. Ketika dia bersaksi dalam bukunya mengenai pelayanan kecil, pelayanan yang receh, pelayanan remeh yang dia lakukan, pelayanan pasar dalam tanda kutip yang dia lakukan. Suatu ketika dia sedang menulis dia menulis disertasi doktoral. Ya tentu ya, disertasi doktoral dalam bidang pelayanan, dalam bidang teologi sepertinya. Ketika dia sedang menulis disertasi, tiba-tiba temannya menghubungi dia, meminta dia untuk mengantarkan temannya ini ke berbagai tempat, karena mobil temannya ini lagi dipakai. Richard Foster dalam bukunya menjelaskan sebenarnya dia agak mengganjal dalam hatinya untuk menolong temannya, karena dia sedang sibuk untuk menyelesaikan disertasi yang menjadi satu capaian tentunya dalam pelayanannya. Tapi ya karena teman begitu ya, dia bersedialah mengantarkan temannya ini. Tapi ternyata dia membawa buku selipan. Kalau dia bisa membaca buku itu sembari nanti temannya pergi ke tempat itu, dia ya curi-curi waktu untuk membaca. Akhirnya sampai di satu pasar swalayan. Temannya ini akhirnya pergilah ke pasar swalayan itu untuk memberi keperluan. Richard Foster menunggu di mobil dan ya membaca buku yang dia telah bawa dari rumah. Tapi dia akhirnya di dalam buku itu dia menemukan satu poin yang penting, bahwa pelayanan yang sejati adalah pelayanan kepada semua orang, pelayanan kepada masyarakat, pelayanan yang dilakukan di dalam hal-hal kecil. Maka dari itu, sebagaimana judul renungan yang saya bawakan pada hari ini, pelayanan di pasar, kita juga dipanggil untuk melakukan pelayanan di pasar. Ini jangan dimengerti secara literal ya, rekan-rekan
Bapak Ibu sekalian, teman-teman, bahwa kita datang ke pasar begitu lagi rame-ramenya, kita bawa alat musik, kita bawa mimbar, terus kita melakukan kebaktian di pasar yang begitu ramai. Bukan secara literal kita harus memaknai pelayanan di pasar ini, tapi kita harus melihat dulu makna dari pasar ini apa. Kita sama-sama tahu lah, pasar di berbagai daerah, khususnya di Indonesia secara khusus kalau boleh saya kemukakan, pasar itu adalah tempat di mana orang membeli bahan kebutuhan mereka. Tapi di dalam proses jual beli bahan-bahan pokok ini di dalam pasar, sebenarnya ada satu makna yang tersirat atau makna yang tersembunyi yang juga penting untuk kita ketahui, bahwa pasar ini adalah satu tempat di mana masyarakat itu bertemu antara pembeli dan penjual. Masyarakat ini adalah masyarakat yang dari berbagai golongan, entah itu golongan sosial yang kelas atas atau kelas rendah, kelas menengah, dari berbagai golongan agama, dari berbagai golongan suku, semua berkumpul di dalam pasar. Mereka semua saling berinteraksi dalam proses jual beli yang dilakukan. Maka, apa itu pelayanan di pasar? Apa itu menjadi seorang pelayan yang melayani atau yang melakukan pelayanan di pasar? Kita sebagai seorang pelayan Kristen juga dipanggil untuk menjadi pelayan di dalam seluruh aspek kehidupan kita, di dalam seluruh bidang kehidupan kita. Kita bisa sebutkan seluruh bidang kehidupan kita, di sekolah, di rumah tangga, di wirausaha kita, di rumah tangga kita, di mengurus anak, lingkungan kita, di manapun, di masyarakat tempat kita ada, tetangga-tetangga kita. Kita dipanggil untuk menjadi pelayan di semua bidang tersebut. Kita dipanggil untuk menjadi seorang pelayan yang melayani di seluruh bidang aspek kehidupan tersebut. Menarik untuk mengaitkannya ke dalam cerita di Injil ketika Yesus menyembuhkan anak dari perempuan Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia di Markus 7 ayat 24 sampai 30. Kalau di Matius, Injil Matius pasal 15, di situ ditulis perempuan Kanaan. Tapi saya mau berfokus kepada Injil Markus ini, Markus 7 ayat 24 sampai 30 ini. Saya tidak perlu membacakannya untuk rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu dan rekan-rekan sahabat teman-teman saya bisalah untuk membaca sendiri di Alkitab kepunyaan masing-masing. Tapi izinkan saya menyoroti cerita ini sebagai berikut. Ketika perempuan ini datang kepada Yesus, perempuan ini mempunyai setidaknya dua status yang menyebabkan dia ini sebenarnya perempuan yang begitu tidak berharga, perempuan yang begitu dipinggirkan di dalam lingkungan kala itu. Pertama, perempuan ini adalah perempuan Siro-Fenisia. Perempuan bukan perempuan Yahudi. Orang-orang Yahudi memahami bahwa orang-orang kafir atau orang-orang yang bukan sebangsa mereka adalah orang-orang yang tidak patut untuk menjalani atau tidak patut bagi mereka untuk menjalani satu interaksi yang khusus, interaksi yang intens. Bagi mereka itu suatu hal yang begitu dihindari untuk membangun hubungan dengan bangsa di luar bangsa mereka dan di luar kepercayaan mereka. Yang kedua, ini adalah perempuan di dalam dunia patriarki. Kalau boleh saya menjelaskan, dunia patriarki adalah dunia ketika laki-laki dianggap memiliki posisi yang lebih atas daripada perempuan. Dunia Yahudi Perjanjian Baru adalah dunia patriarki. Maka bisa kita dapat mengerti bahwa perempuan ini adalah perempuan yang dianggap rendah, bukannya dianggap rendah dalam hal dia adalah perempuan, tapi dia adalah seorang kafir, seorang yang mempunyai kepercayaan lain, seorang yang dari bangsa lain. Dan kalau kita baca ceritanya, perempuan ini adalah
perempuan yang malang karena anak perempuannya jatuh sakit dan dia meminta pertolongan kepada Yesus. Perempuan yang begitu menderita, perempuan yang begitu berjuang. Tapi apa respon Yesus terhadap perempuan ini? Kalau kita baca ceritanya ya, Yesus agak seperti tarik ulur begitu kepada perempuan ini. Tapi iman perempuan ini begitu teguh sehingga dia merasa bahwa dirinya begitu rendah di hadapan Yesus dan benar-benar meminta belas kasihan dari Yesus. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus menolong perempuan ini dengan sepatah kata yang penuh dengan mujizat. Poin perenungan yang bisa kita ambil dari penggalan kisah di Injil Markus 7 ayat 24-30 tadi adalah bagaimana kemauan Yesus untuk melayani bukan hanya kepada orang-orang Israel, orang-orang yang dianggap sebagai umat Allah, umat pilihan Allah, bukan hanya kepada mereka, tetapi Yesus melayani semua orang termasuk perempuan Sirofenisia ini, melayani yang tidak memandang siapapun dia, melayani yang melampaui hambatan budaya, hambatan etnis, hambatan suku, hambatan politik, hambatan ekonomi, hambatan gender, bahkan hambatan kepercayaan. Seperti yang dimiliki oleh perempuan Sirofenisia ini. Maka mari kita merenung, apakah di dalam pelayanan kita hanya memilih untuk melayani umat pilihan saja. Kita hanya memilih untuk melayani orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang Kristen di dalam gereja. Pelayanan-pelayanan yang kita lakukan hanya menyasar umat-umat pilihan, menyasar orang-orang Kristen dari gereja kita, tanpa kita memikirkan orang-orang di sekeliling kita yang mempunyai keberagaman dalam segala hal, yang mempunyai berbagai identitas. Kita tidak memikirkan mereka. Atau kita melayani orang-orang yang berada di luar gereja, kita mencoba, tapi seakan-akan kita tidak tulus lagi melayani atau membantu mereka. Karena kita sudah mempunyai kembali agenda gereja yang kita bawa untuk melayani mereka. Kita tidak memikirkan hal-hal lahiriah dalam diri mereka yang mungkin adalah suatu penderitaan bagi mereka. Maka Richard Foster dalam bukunya, saya menangkap dia menyimpulkan pembahasan ini dalam satu kalimat. Bertindak sebagai hamba sama sekali berbeda dengan menjadi hamba. Saya ulangi, bertindak sebagai hamba berbeda sekali, sangat berbeda sekali dari menjadi hamba. Dia hanya mau mengemukakan kalimat ini, tapi saya mencoba mengembangkannya lagi menjadi satu pertanyaan yang menjadi penutup bagi renungan singkat pada kesempatan kali ini. Saya menutup dengan satu pertanyaan dari ungkapan atau kalimat Richard Foster ini sebagai berikut. Kalau bukan karena tanggung jawab dan harga diri kita sebagai pendeta, gembala, pelayan gereja, anak seminari, anak gembala, dan lain-lain. Kalau bukan karena tanggung jawab atau karena status itu, apakah kita masih tetap menjadi seorang pelayan? Kita dipanggil untuk menjadi pelayan di dalam seluruh kehidupan kita. Saya akan menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas renungan yang bisa kami dengar, kami renungkan pada kesempatan hari ini. Kiranya setiap perenungan-perenungan yang bisa kami ambil menjadi satu hal yang semakin menajamkan iman kami, juga semakin membuat kami rindu untuk melayani, bukan hanya melayani orang-orang yang ada di dalam kelompok kami, tapi melayani seluruh orang yang ada di sekeliling kami.
melayani semua orang, melayani di pasar, dalam artian melayani orang di dalam berbagai kebutuhan mereka, orang dalam berbagai identitas mereka, melayani untuk mereka Tuhan. Izinkan kami menjadi pelayan bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.